Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-Nawfal bin Muawiyah an-nabi sallallahu alaihi wasallam mafatihu jannatun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu azim wa sallallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah di penghujung Syawal. Berarti kita akan kembali kedatangan minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah. Bulan itu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan yang terjepit di antara bulan Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Beberapa hari ke depan kita akan bertemu dengan minha arba'atun hurum. Itu menandakan bulan ini sudah dimulainya keberangkatan jamaah haji dari seluruh dunia, tergantung kelompok atau kelompok terbang masing-masing. Ada yang keberangkatan tanggal 24, ada yang keberangkatan dalam tanggal 28. Dan itu biasanya untuk kita di Pekanbaru masih memakai embarkasi batik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kilas balik pelaksanaan ibadah haji. Tentunya nanti kita mengikuti millat Ibrahim Hanifah. Artinya karena keikhlasan Nabi Ibrahim, keikhlasan istrinya, keikhlasan daripada anaknya Ismail, maka tidak ada satupun yang dilakukan oleh satu keluarga ini yang tidak diabadikan Allah. Justru perbuatan satu keluarga ini diabadikan Allah menjadi susunan ritual pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Dan kata ulama ini terkait dengan keikhlasan pengorbanan satu keluarga. Ibadah haji itu adalah kewajiban. Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Imran ayat 97. Selalu diulang-ulang oleh para ustaz, para mubaligh. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabil. Sesungguhnya ibadah haji itu adalah perintah kewajiban bagi orang-orang yang mampu melakukan perjalanan. Man istata'a di sini maksudnya mampunya lahir dan batin. Lahir itu pertama dia punya kemampuan ekonomi. Yang kedua dia punya kemampuan fisik dan kesehatan. Dan ini tidak akan ada gunanya kemampuan ekonomi, kemampuan fisik, sementara dia tidak punya kemampuan batin, maknanya kekuatan iman untuk mendorong melaksanakan ibadah itu. Karena banyak orang punya harta, punya kekuatan fisik, tapi tidak ada dorongan imannya untuk menunaikan ibadah haji. Sampai hari ini mereka pun tidak berangkat menunaikan ibadah haji. Maka dikatakan oleh para ulama, sesungguhnya ibadah haji ini
adalah kewajiban. Wajib haji itu cuma satu kali. Sama seperti umroh. Umroh itu wajibnya cuma satu kali. Yang kedua nanti dihitung dengan pahala sunnah. Maka bagi siapa? Bagi orang-orang yang diberikan kemampuan. Sekarang bagaimana mengukur kemampuan kita? Karena di antara kita, kalau ditanya urusan mampu tidak mampu, maka kita akan berkelit lewat dalih ketidakmampuan kita untuk melaksanakan ibadah haji. Yang berarti haji maksudnya apa? Datang. Berapa sepasang sendiri? Perempuan belum datang. Berapa ini yang ongkos haji Pak? Tulasan? Sampai 25, sampai 27. Berapa? Sampai 49 juta. Kurang 1.050 juta. Kalau biji 50.000, 10 kopek kurang 100.000. 49 juta. Kalau diukur ukuran kemampuan kita tidak mampu dengan angka segitu menjadikan kita menjadi orang yang terpanggil oleh Allah. Kalau ditanya ukuran kita, pasti setiap kita mengaku tidak mampu. Jadi mohon maaf, orang haji ini, mau berangkat haji ini sama seperti orang yang main judi di tengah lautan. Saya tidak katakan haji judi. Sama model orang berangkat ini seperti orang main judi di tengah lautan. Nyo main judi baduwo di atas kapal, tidak ada orang lain. Baduwo itu mainnya. Tapi selesai main tidak ada yang mengaku menang. Seluruhnya mengaku kalah. Jadi kalau ditanya ibadah haji, Pak, aduh Pak Ustaz, ini memang agak luar biasa keadaan sekarang Ustaz pasca corona ini. Saya disampaikan buat kita bersama. Haji itu memang wajib bagi yang mampu. Tapi sebetulnya apa yang lebih dahulu yang diutamakan? Hari ini kita terkonsentrasi dengan kemampuan materi, bahwa seolah-olah dengan materi itu kita bisa berangkat ibadah haji. Padahal banyak orang dari kalangan manusia yang diberangkatkan Allah, tapi tak dilihat dari materi. Maka apa langkah yang pertama yang mesti kita perbarui untuk orang yang berangkat haji dan untuk kita yang akan berangkat tahun yang akan datang? Pertama, luruskan niat. Innamal a'malu binniyat. Amal ini tergantung niat. Kalau niat kita kuat, insya Allah Allah buka 1000 jalan untuk datang ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah untuk melaksanakan ibadah haji. Niat itu yang paling penting itu niat. Yang amalan yang tidak ada modalnya niat. Niat itu tidak pakai modal, Pak. Belum ada bayar niat. Tanamkan dalam hati niat yang kuat ingin berangkat ke tanah suci. Kalau seandainya orang sudah punya niat, maka akan terbuka jalan untuk Allah akan panggil mereka menunaikan ibadah haji dan umrah. Makanya ada kalimat motivasi dari orang-orang yang berangkat haji dan umrah. Sebetulnya Allah tidak hanya memanggil orang yang mampu, tapi ketika Allah sudah pilih satu orang hamba, Allah sendiri yang akan memampukan itu hamba. Jadi kalau Allah sudah pilih satu orang hamba, pasti Allah akan mampukan hamba itu untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Jadi tugas kita hari ini bagaimana dipilih oleh Allah. Untuk dipilih oleh Allah, tanamkan niat. Niat untuk bisa berangkat ibadah haji dan umrah. Pak Ustaz, percuma jual haji ini Ustaz. Haji ini waiting list daftar tunggunya lama. Pekanbaru itu 9 sampai 20 tahun. Kabupaten Kampar 24 tahun. Aku dalam daftar beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, itu dapat kuota 2039 porsi yang lebih kurang. Kalau ini 2023 berarti 70 tahun. 70 tahun umurmu OPEC 1 berarti lebih kurang sekitar 58 tahun aku berjalan. Dan itu bukan urusan kita, Pak. Karena salah satu ibadah yang diatur oleh negara, salah satunya adalah ibadah haji. Kerja kita tak main berapa tahunnya. Kerja kita sempurnakan, luruskan niat, sempurnakan ikhtiar. Niat sudah dipasang, kemudian buat ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Yang buka tabungan haji, buat tabungan haji. Yang buka tabungan haji, buka tabungan haji. Yang buat porsi, buat porsi. Dapatkan nomor porsi dulu. Urusan rangkaian 2070, 2090 itu bukan urusan kita. Kalau kita mati sebelum berangkat, semoga Allah hitung amal-amal ibadah haji yang belum kita kerjakan, diberikan Allah pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Dia sampai dari awal itu
ini mengukur kemampuan awak. Kalau anda kata aku masuk ini Ustaz umur-umur 50, tahu-tahu Inggris daftar tunggu 20 tahun, 70, maklum kan ini kan Ustaz pacumu, yo haji ini yo. Saya sampaikan, ibu jangan menjadikan diri ibu sebagai Allah. Jadi kita ini jangan menjadikan diri sebagai Tuhan. Karena nenek saya berangkat itu umur 75. Karena ada yang tahu tugas kita berikhtiar, luruskan niat, sempurnakan ikhtiar. Bukan tabungan haji dan lain sebagainya. Lunaskan porsi. Pak Ustaz, berat Pak Ustaz. Maaf, saya mau sampaikan saja. Tabungan haji itu macam-macam. Di bank Riau Syariah, di BSI, di bank BRI dan sebagainya, termasuk di Pegadaian Syariah. Semua tabungan haji ada. Kalau ibu menabung di rumah 500.000 atau katakanlah menabung 700, setahun 7 dikali setahun lebih kurang 8 juta ompe katui. Kalau 8 juta ompe katui kue 5 tahun itu 8 kali 5 ompe puluh sekian juta. Ompe puluh sekian juta itu pintunya terkumpul, tapi ibu orang dapat porsi. Nunggu lo 5 tahun dulu baru daftar, tambah lo 20 tahun, tambah 25 tahun. Sekarang mudah, dipermudah, ada bank syariah, ada Pegadaian Syariah. Masukkan tabungan haji kita DP ada 500.000, 700.000, kemudian dilunasi oleh Pegadaian Syariah 25 juta, ada dapat porsi. Kita mengasuh selama 5 tahun, toh juga berangkat 20 tahun lagi. Jadi artinya nomor porsi sudah keluar niat. Nih Pak Ustaz, balik kami masuk balik aku bahkan sudah nonton sampai juta kalau lewat. Untang banjir sampai malam maka menjadi asuran itu sampai juta, sampai tahun lah boleh. Bayangkan Pak, sampai juta sampai tahun berapa lama mikir? Kalau sampai juta, sampai juta sebulan itu 10 bulan lewat pakai haji. Tidak ada alasan berat Pak Ustaz untuk ibadah haji kita hitung-hitungan, untuk membayar kredit Avanza tak pernah kita hitung-hitungan. Jadi tanamkan niat dulu. Kalau niat itu sudah ada, Pak, terbuka jalan. Saya sudah daftarkan istri saya. Diperkirakan kata ikatan mereka 19 tahun. Tapi saya tengok di Kemenak 20 sampai 24 tahun. Oke lah. Kini Pak itu paling jauh 24 tahun. 24 tahun umur rambut ini 41. Berarti 20 ompek tambah ompek 41 itu lebih kurang 65. Ambo dosen PNS Uin Suska, pensiun umur 65. Pas kalau panjang umur ambo terima SK pensiun pakai ambo haji. Itu kalau panjang. Kalau tidak panjang, lain persoalan. Maka di hadapan notaris saya sama istri saya hadapkan, saya tulis perjanjian. Kalau seandainya ambo mati sebelum keberangkatan jemaah haji, porsinya lunas semuanya, maka seandainya istri yang mau bini yang mau lagi banyak, maka lagi dengan baru tidak berhak mendapatkan tabungan haji yang mau. Tabungan haji yang mau anak jantan kamu. Bini yang mau dituju, kalau ada yang meninggal dia pun tulisan. Tidak berhak istri abang yang baru menunaikan haji, yang berhak anak perempuan saya yang paling tua. Oh, orang berangkai dapat jadi itu mati juga. Dia 65 tahun. Cuma bayangkan, tugas kita bukan memikirkan itu, tugas kita sesuaikan syariatnya, jalankan. Sebelum itu silakan, mungkin Allah buka jalan yang lain. Makanya saya berdoa pada Bapak Ibu, insyaAllah bulan 10 ini saya berangkat membawa rombongan jemaah umroh, dan insyaAllah tahun depan saya punya rencana ingin berangkat seorang diri dengan berdua tidak boleh, hanya satu saja untuk melaksanakan ibadah haji Qur'an. Itu lebih kurang sekitar 250 sampai 300 juta. InsyaAllah mudah-mudahan tahun depan saya akan kerjakan pada haji Qur'an. Nanti masalah di pemerintah reguler nanti lah ikut tahun ikut kehendak Allah saja. Yang jelas berangkat itu tahun depan insyaAllah. Kita mesti punya niat Pak. Pintinya mana bosan? Jangan Pak. Yang perlu sekarang ini niat Pak. Kalau punya pinti bisa berangkat, kita tidak perlu berangkat Pak. Uang dah jelas. Ini awak tak punya uang, tak punya harta. Kuatkan niat untuk berangkat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bu, kenapa tidak berangkat haji? Pak, kenapa tidak berangkat haji? Foto dua, pagar rumah tinggi, rumah lantai 3, omnya bola-bola, buklome, kenapa tidak berangkat? Itulah Pak Ustaz sampai ini orang ada panggilan yang mana boleh? Nanti tahu orang lagi. Jadi tidak ada alasan, tidak ada alasan. Maka buat kita yang memberikan kemampuan oleh Allah pasangnya. Saya ingin sampaikan Pak, saya mau ada kasar yang keras orangnya di masjid.
Jalan Simpang 3 tadi malam saya sampaikan. Keberangkatan jemaah haji saya mengisi 3 tempat 1 hari. Saya sampaikan, hari ini kalau ada orang yang mengaku cinta Nabi, mengaku berselawat kepada Nabi, mengaku mengamalkan sunnah Nabi, mengaku mengamalkan apa yang Nabi sampaikan, tapi dia tak pernah seumur hidupnya menziarahi makam Nabi, sungguh itu adalah kecintaan yang ada dusta di dalamnya. Orang yang mencintai Nabi minimal seumur hidup yang pernah menziarahi makam Nabi tidak bisa haji, minimal umrah. Jadi kita mau mencintai Nabi, tapi tidak pernah menziarahi makam Nabi, bohong. Cinta yang ada kedustaan di dalamnya. Maka menangislah kepada Allah, Pak. Dan waktu dari pundak itu apa yang awak berarti haji dan umrah. Kalau tidak bisa belum haji, tunaikan ibadah umrah. Ibadah umrah berapa juta? Nah, 30 juta. Kalau asuran untuk 3 juta 10 bulan selesai itu 3 juta. Kalau asuran untuk 5 juta pas mau 6 bulan bisa pakai ibadah umrah. Kalau memang belum terkejar ibadah haji, kita belajar Pak, la ilaha illallah. Karena ini perintah Allah, walaupun perintah yang wajib bagi yang mampu diberikan Allah, maka jadikan kita ini orang-orang yang terpilih untuk bisa mampu. Maka luruskan niat. Yang akan berangkat haji luruskan niat. Yang kita yang belum akan berangkat luruskan niat. Kuatkan niat dalam hati agar kita bisa diberangkatkan oleh Allah. Doa kepada Allah, ya Allah, jangan kau cabut nyawa di antara kami ya Allah, sebelum kau sempurnakan ibadah haji dan umroh kami ya Allah. Saya berdoa kepada Allah. Ketika 2013 saya berangkat umroh, saya berdoa di depan Ka'bah pertama sekali umroh 2013 saya berangkat umroh. Depan Ka'bah saya menangis seorang diri, saya tak mau istri sendiri saja berangkat dengan kawan-kawan yang lain. Saya nangis ya Allah, puluhan tahun saya beribadah menghadap Ka'bah. Hari ini saya sholat depan Ka'bah ya Allah. Ya Allah, jangan kau biarkan ya Allah, jangan kau biarkan aku di rumah, jangan kau biarkan aku ya Allah. Ya Allah, sebelum engkau tunaikan kami untuk melaksanakan ibadah haji ya Allah, berikan kami kesempatan setiap tahun untuk menunaikan umroh ya Allah. Alhamdulillah Allah jadikan setiap tahun saya bisa berangkat umroh, kecuali waktu corona 2019, 2020, 2021. Insya Allah setiap tahun berangkat umroh dimbuka jalan oleh Allah. Makanya oleh karena itu kita doa kepada Allah, ya Allah, antarkan kami ya Allah. Kalau kami ukur kemampuan kami 35 juta, sampai 47 juta ibadah haji, 30 juta ibadah umroh, tak akan nampak pinti beliau. Orang yang akan dijual tak ada, tanah yang akan dinego tak ada, orang yang akan dijual tak ada ya Allah. Tapi kami punya Engkau ya Allah. Engkau tahu apa yang kami inginkan, minta kepada Allah, menangis kepada Allah, surahkan kami ya Allah. Nanti Allah buka pertolongan, Allah kirimkan Rasulullah, Allah buka jalan untuk bisa menunaikan ibadah umroh. Tapi syaratnya kuatkan niat. Kalau niat tak ada, sama dia tak ada. Nah, maka saya katakan orang ibadah haji umroh kok sama dengan wali singlet. Kalau wali singlet apa pun aku ya, tak orang singlet tak punya pulau. Kalau sampai besok pagi pergi 200.000, ambil wali singlet 5. Jadi Allah soki besok pagi 2.000. Tak boleh pakai data 85 giga. Abi bikin takonan singlet baru tak boleh. Kalau terjual sawi kali usaha 1 kapling ngombe lagi juta, kali berangkit lagi di umroh, berangkit haji. Allah kabulkan doanya. Bulan depan terjuallah 1 kapling sawi 400 juta. Lagi boleh doa panza baru deno. Si Sofiti, aktiviti baru terkonan orang bayar ibadah haji dan umroh. Seperti itulah maka jawaban tak pernah berangkat. Makanya tanamkan niat yang kuat agar kita bisa berangkat. Lewat apa? Deposito. Lewat apa? Tabungan haji, tabungan apa? Pelamaran akan seorang, baik minang, baik melamar, minimal ada tanda yang tidak tinggalkan. Seperti itulah. Kalau Bapak Ibu pasang DP haji, insya Allah suatu saat itu pasti akan berangkat haji. Kalau pun tidak haji, diwafatkan oleh Allah, ibu Allah kasih pahala haji di akhirat. Kalau ibu taruhkan DP umroh, pasti suatu saat ibu akan dipanggil. Tapi kalau insya Allah Ustaz, kami kalau lagi umroh, pasang DP, amin, kurang Ustaz, tidak akan berakhir-akhir, potong terima umroh. Maka kita belajar. 1, luruskan niat. Tidak ada orang berangkat ibadah haji niat yang lain-lain, tidak ada. Niatnya mencari ridho Allah, memenuhi daripada rukun Islam yang kelima, memenuhi mencari ridho Allah dan niat yang lain. Mencari ridho Allah, kita datang ke Mekah untuk Mukarramah, laksanakan ritual ibadah haji dan umroh. Terserah nanti yang mau ke Madinah dulu atau ke Mekah dulu, terserah. Apakah melaksanakan ibadah haji tamattu, qiran dan sebagainya, terserah. Kemudian yang kedua, apa persiapan yang kedua? Persiapan yang kedua bertobat kepada Allah. Buat orang yang akan berangkat haji, bertobat kepada Allah. Salat tobat 2 rakaat, nangis kepada Allah. Minta ampuni dosa-dosa kita di hadapan Allah. Minta agar Allah mengampuni
kita. Ini buat orang yang berangkat haji. Buat orang yang belum berangkat haji juga bertaubat. Jangan-jangan uang kita ada, niat kita ada, kesehatan ada, tapi ada dosa kita yang jadi penghalang sehingga Allah tidak panggil kita ke Makkah Al-Mukarramah. Maka doa pada Allah, pilih lo, kesehatan lo, niat gue, tapi aduh lo alasan tak bisa berangkat. Yang anak sakit, yang bini mati, yang ayah sekarang, macam-macam minta ampun kepada Allah. Jangan-jangan dosa itu yang menjadi penghalang sehingga Allah tak panggil kita ke Makkah Al-Mukarramah. Maka minta ampun kepada Allah. Kita yang belum berangkat minta ampun. Jadi jangan disangka, jangan kita kecewa dengan Allah. Bukan amal kita yang kurang, bukan nangis kita yang kurang, tapi terkadang doa kita mau dikabulkan oleh Allah, tapi terhalang dengan dosa dan maksiat yang kita buat. Maka minta ampun buat kita yang belum berangkat ini juga minta ampun kepada Allah, agar Allah ampunkan dosa kita, sehingga Allah mudahkan kita. Mohon maaf Pak, aduh kan berangkat, nak berangkat kok aduh tu alasan, aduh tu kendala, ada saja masalah, semua siap, niat sudah kuat, kesehatan oke, PD ada, setiap berangkat ada saja masalah yang membuat dia tidak jadi berangkat. Akhirnya jadi berangkat enggak. Maka saya katakan, ini teman saya tidak perlu saya ceritakan, tapi bulan-bulan lah. Semoga Allah berikan hikmah. Sebelum corona terjadi 2017, 2018, keberangkatan jemaah haji di umroh, itu ada jemaah yang akan berangkat di Pekanbaru. Setelah itu dia tak jadi berangkat karena ketika diperiksa kesehatannya tidak memungkinkan untuk berangkat. Dulu sebelum dicek kesehatan sehat dulu, Allah jadikan dia tak bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Tapi yang penting dia sudah sampai, ikhtiar dia sudah dibuat. Jadi oleh karena itu maka mohon ampun kepada kita yang belum berangkat dan kita yang akan berangkat, bertobat kepada Allah karena kita akan memasuki wilayah tanah haram. Di Mekah ada tanah haram, di Madinah ada tanah haram. Tanah haram tanah yang tidak pernah berbuat dosa. Jangan sampai kita berbuat dosa di tanah haram itu. 2. Yang ketiga, ibadah yang kita kerjakan ini haji atau umroh bukan semata-mata ingin melaksanakan perintah Allah saja yang rukun Islam yang kelima. Bukan semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah saja, tapi kita akan melihat suasana dan keadaan di sana. Makanya orang yang sudah pernah haji dan umroh, lihatlah suasana ketaatan di Mekah, di dua tempat Mekah dan Madinah ini. Sungguh luar biasa suasana ketaatannya. Tidak ada orang yang melalaikan waktu sholat. Ketika azan berkumandang semua toko tutup, free semua. Ketika azan berkumandang tidak ada lagi orang berjualan, semua ada yang sholat di dalam, ada yang di pelataran dan sebagainya. Artinya begitu suasana ketaatan ditunjukkan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya agar kita pulang nanti terbawa suasana ketaatan itu di kampung halaman kita. Makanya orang la ilaha illallah. Kalau mencari orang di Madinah di Mekah tak dapat karena saking ramainya. Apa maknanya? Maknanya agar kita membawa suasana ketaatan itu kita bawa ke kampung halaman kita. Lihat suasana ketaatan, timbul semangat untuk taat kepada Allah. Karena iman kita iman suasana. Kenapa iman suasana? Kenapa ketika Ramadan semua orang sholat tarawih, preman simpang, preman jatuh, preman adi yang situ cincang, situ karangeng, situ masih kenapa? Seluruhnya ke masjid. Kenapa? Karena suasananya taat. Orang-orang yang berjat, orang-orang yang zolim, orang-orang pemaksiat akan ikut taat di tengah suasana yang ada ketaatan di dalamnya. Maka kita menjadi orang bersuasana. Jadi ada lagi Pak besok jemaah haji yang berangkat, ada lagi kamar cerita sampai ke telinga saya. Ada jemaah haji yang berangkat, sholatnya di maktab, sholatnya di hotel masing-masing. Tidak ada lagi. Sayang, awak berangkat sampai 2 hari, sampai 2 hari, sampai 5 hari, video sampai 9 kita, embarkasi sama-sama Batam, pesawatnya sama-sama Saudia. Kita berangkat tinggalkan anak, tinggalkan istri, tinggalkan keluarga, tinggalkan warung, tinggalkan proyek, tinggalkan pekerjaan. Tapi ada yang pulang jadi haji yang mabrur, ada yang pulang tidak bawa apa-apa. Sayang, kita berangkat dengan uang yang sama, tapi hasil pulangnya pasti berbeda, karena tergantung niat masing-masing. Makanya oleh karena itu fokuskan diri untuk beribadah. Maka orang-orang dahulu berangkat haji itu berangkat dari kematian mereka. Mereka bismillah berangkat, tak berharap dari akan pulang. Karena dulu perjalanan pakai kapal 6 bulan, 8 bulan baru sampai ke Mekah. Itu perjalanan saja. Hari ini kita sudah cuma 9 jam 55 menit, rata 10 jam kita sampai di Madinah. Bahkan ada pesawat sekarang kecil kalau umroh pakai Lion dari Pekanbaru jam 8 pagi langsung sampai di Madinah jam 2 siang. Sebelum asar sudah sampai waktu Madinah. Begitu singkatnya. Ditempuh perjalanan yang sangat singkat. Makanya oleh karena itu bawa suasana ketaatan. Tapi apa yang terjadi? Ini kan teori, tapi prakteknya berbeda-beda. Di mana-mana sudah hampir 2 minggu ini saya mengisi pelepasan jemaah haji yang berangkat tanggal 24 di Kota Pekanbaru. 1 hari 4 acara pelepasan jemaah haji, pagi, siang, pada asar dan pada isya.
Saya sampaikan dengan kawan-kawan yang akan berangkat jemaah haji, orang tua saya yang akan berangkat jemaah haji. Ini mohon maaf, kita di Indonesia kan terlalu banyak seremonial. Undanglah buat walimatus syafaq, diundang lagi di kanan mandoa, pokoknya dalam randa, maksudnya baik, bagus. Kita minta maaf, mengumpulkan bersedekah makanan, minta maaf sama tetangga kiri kanan, mulailah berdoa lah. Luar biasa. Saya kalau hanya melihat biasa tidak ada masalah. Tapi kalau pakai tepung tawar tidak ada masalah saya. Tapi kalau pakai lempar ribu itu kenapa? Tidak usah. Kenapa orang kampung bayar cebule, orang bayar boleh ini? Karena tidak ada kaitan beras itu dengan mabrur, tidak ada kaitan. Tapi kalau hanya siram-siram bunga, oke lah, saya masih bisa maklum. Kemudian maaf-maafan yang perempuan lagi, titik-titik doa silakanlah. Ada jemaah haji, bawa catatan doa ini sepanjang kali wudhu, la ilaha illallah. Itu aku ikut pada seluruh warga doa. Saya ingin sampaikan kita bersama boleh, tidak ada masalah. Tapi kan tadi repotkan pula dengan doa yang sepanjang kali wudhu. Saya ingin sampaikan ini kadang-kadang kita ada repot dengan doa. Doa orang sudah terselesaikan, kadang-kadang kita lupa untuk mengajarkan doa untuk diri kita sendiri. Oke lah, berangkatlah jemaah haji. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Dia keluar dari rumah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillah, berangkat dari rumah. Di antara rombongan 4-5 mobil sampai kepada Sultan Syarif Qasim. Papa, mama berpelukanlah untuk ke Iyul. Menangi-nangi lah selalu pernah menangi dia mau ayo mak dia datang 3 bulan santai jadi kopek 2 hari untuk nak mati. La ilaha illallah. Menangi-nangi mohon kami nanti yang bola. Tapi sudah ada ayah itu dan ayah awalnya di situ. Berangkat naik pesawat sampai ke embarkasi Batam. Biasanya kalau nggak salah saya kalau yang baru nginap dulu di belakang dari Indonesia. Jadi jadwal sebelum bandara tinggal 1 hari di briefing di sana. Pagi harinya berangkat dari Sultan Syarif Qasim sampai ke Batam langsung transit langsung pulang. Itu rutinnya kalau saya tak salah. Sekarang diinformasikan dari jemaah haji langsung berangkat ke sana. Ya alhamdulillah berangkatlah jemaah haji itu. 40 hari, 40 malam, 42 hari, 40 malam dapat dia Al-Gharib 40 waktu di Madinatul Munawwarah. Maka jaga sholat 50 dan jaga sholat 5 waktu di sana, jangan tertinggal takbiratul ula. Usahakan selama 40 hari itu jangan tertinggal sholat takbiratul ula. Sesulit-sulit apapun, sesempit-sempit apapun. Makanya disiplin dibutuhkan. 40 hari Makkah Madinah, puncak ritual ibadah haji wukuf di Arafah. Selesai wukuf, jemaah haji persiapan kita pada perpisahan. Selesai, berangkatlah embarkasi langsung singgah ke Batam. Di Batam tinggal 1 hari. Mandel pernah orang tua di kanan. Assalamualaikum nak, Bapak sudah di Batam. Insya Allah tadi baru mendarat. Sekarang Bapak minat dulu di Batam. Besok baru Bapak berangkat jam 1 zuhur dari Batam ke Sultan Syarif Qasim Pekanbaru. Kasih tahu sama tante, paman, ete, pak ete, opo, amai, pak ete, pak rw, pak camai, pak lurah. Lagi tahu bahwa Bapak pulang. Dialah bagi tahu ke Pak RT. Pak RT nasi belum ke Ispandu. Selamat datang haji bulan bin Bulana. Semoga haji Bulana menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Robbana RT udah berkumpul. Tambah bunyi pokok-pokok dia lah. Bersusun lah Robbana. Pulang dari haji. Haji itu kalau pulang pada dia pakai jas, pakai jubah saja. Memang gagah kalau jemaah haji Malaysia benar. Pakai jubah, pakai kopiah, pakai sal semuanya lengkap wangi Mekah. Karena orang dari Mekah itu biasanya wangi luar biasa. Wah, maka sunnah untuk pulang dari kita langsung ke masjid sholat 2 rakaat. Karena Nabi tidak pernah pulang dari bepergian sebelum sampai ke rumah. Nabi tetap datang ke masjid dulu sholat 2 rakaat. Habis dari sholat 2 rakaat barulah pulang ke rumah. Di rumah lagi siapkan kasur di bawah, di alih pulau, bagi bunga-bunga. Wah, dululah hajah dan haji situ. Buat ceritalah hajah dan haji pengalamannya waktu 40 hari Mekah Madinah. Macam-macam cerita bagaimana. Kadang-kadang orang muak yang mengenai ceritanya. Bermacam-macam cerita. Air zam-zam dah mulai dituangkan. Kurma-kurma pun dah mulai dihidangkan. Oleh-oleh sekopor barang dah mulai dibagi-bagikan. Kopiah, sajadah, tasbih. Makanya orang haji dulu orang haji itu bawa pulang bawa iman. Kalau kini orang haji ini pulangnya lebih banyak bawa hadiah. Ada korban, ada kopiah, ada sajadah, ada tasbih. Padahal tasbih itu yang berisi banyaknya situ jual. Ada sopi tasbih bukan. Bagi-bagilah. Makanya orang berangkat ibadah haji itu semangat bercerita pengalaman ibadah haji. Maka saya sampaikan kepada kita bersama pengalaman yang baik ceritakan, yang buruk tutup. Aib-aib saudara tutup. Ceritakan kebaikan
tinggi. Bapak tahu yang saya punya di mahasiswa di RT kalau kurang haji pasti semakin sembahyang kusojinya. Orang tibu ada hari mulai dan tibu masih telur dari subuh dari tidur kacau dari semangat sembahyangnya. Tapi 2 minggu punya minggu ketiga udah mulai ya sembahyang di rumah. Dan kalau orang haji apa sembahyang masa haji pada pulang haji pagi rajin angkatan pun yang sembahyang 1 rakaat di masjid Haram pada 100.000 di Pano sampai siku masih sisu di Pano ya. Banyak Pak Haji yang nggak sembahyang ke masjid banyak. Artinya kita bawa suasana kenakan haji. Makanya mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Haji itu bukan ukurannya cuma, haji itu bukan ukurannya kopiah. Haji itu hanya pelabelan nama yang ada di Indonesia saja. Saya pernah isi khutbah Idul Adha di Inuman, Inuman di Kuantan sini pagi hari raya. Karena sunnahnya ada yang Idul Adha kita kan berpuasa, baru nanti berbuka setelah khutbah. Setelah pelaksanaan sholat hari raya, ceramah khutbah rasanya. Tapi saya pakai jubah, pakai sorban, pakai kopiah, pakai sorban, pakai jas. Setelah saya khutbah, diajak pacaran buka makan lontong di rumah pacaran ramai. Di pulau orang tua itu yang lebih panjang, pakai tuki boleh. Assalamualaikum Ustaz, kamu tengok dari Assalamualaikum itu nak bersahabat namanya. Dulu suruh aku nak bertanya Ustaz, makan lontong Pak, sahabat Ustaz. Kamu nak bertanya Ustaz. Ustaz dah barangkali pergi haji, pertanyaannya lembut tapi menyakitkan hati saya. Jadi orang belum pernah pergi haji, kalau umroh juga itu. Akhirnya saya belum berangkat Ustaz. Aku bertanya, Ustaz, betul tulisan di kampung Nabawi kami yang mulia pakai jubah sama kopiah haji itu kurang yang 6 bulan dari haji. Yang 6 bulan dari haji itu boleh pakai jubah sampai pakai kopiah. Awal nak bohongi orang tua, nak nahan haji sakit. Kalau yang sopi Pak, apa pernah kebukaan selalu pernah ke kampus Win Susah. Awal pernah besok kalau Pak kebukaan baru dan pernah aku mau besok ke kampus aku. Namun aku bersuara Bapak sama kawan-kawan aku, guru-guru aku yang kuliah S1, S2, S3 di Madinah. Hajinya 9 kali, umrohnya 58 kali. Kalau haji dan umroh itu diibaratkan dengan kopiah, berarti kalau haji 8 kali, berarti 8 kali itu kopiah kan. Jadi haji itu bukan aksesoris kopiah, cuma tidak. Haji makhluk itu terjadi perubahan, Pak. Perubahan imannya, perubahan amalnya. Tapi kalau orang kurang haji tidak ada perubahannya, ini berhati-hati. Masyarakat kok daripada membiarkan video berikut juta, anda bagikan ayat ini. Kalau hanya haji, kita numpang sholat di hotel saja, melepaskan lifestyle, melepaskan prestasi dan prestasi. Kurang haji, awak haji, mana dulu lah masa orang merangkai anak buah awak bos tidak pernah haji. Daripada itu aja sedekahkan ke dari masjid, sampai 9 juta bisa 2 orang yang merangkai umroh. Karena haji ini pengorbanan luar biasa. Tapi kalau pulang tidak membawa haji yang mabrur, sayang Pak. Makanya saya pribadi dan kita bersama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berdoa kepada Allah. Kita tidak tahu siapa yang dipilih oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Yang penting niat dulu. Kalau niat sudah kuat, kalau seandainya itu dimaafkan oleh Allah, nanti wafatnya itu Allah berikan hadiah haji dan umroh mabrur. Walaupun mungkin Bapak belum sampai ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Pasang niat dulu, sungguh-sungguh kita untuk melaksanakan ibadah ini. Karena ibadah ini butuh kekuatan fisik, kekuatan materi, dan kekuatan iman. Mudah-mudahan kita semua ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh sebelum Allah cabut nyawa kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan sebelum saya tutup. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan dengan segala hormat. Kalau tidak mengenai ibadah haji, kalau ada yang ingin melaksanakan ibadah umroh, insyaallah bulan 10 akhir bulan 11 saya berangkat menyaksikan ibadah umroh membawa rombongan 45 orang. Tidak se-RT lagi, tapi sedesa. Satu desa berbeda agak melebar sedikit. Itu akan berangkat menyaksikan ibadah umroh. Dan insyaallah bulan Februari bulan 2 saya akan membawa satu keluarga melaksanakan ibadah umroh 45 orang. Ayah oma aku, bini aku, adik aku, dan di Batam, dan di Siak, dan sepupu aku sekeluarga besar. Insyaallah bulan Februari, karena sudah masuk tabungan semuanya, kita doa sama-sama. Oh dipikir-pikir, akan kepikir tahu. Di mana ada kepikir waktu ini? Tapi pasangnya Allah pasti akan buka
buka jalan, pasti Allah akan buka jalan. Kemudian akan barangkali menangilah bayi-bayi, nangislah sungguh-sungguh kepada Allah. Sebagaimana Bapak Ibu menangi besok pagi nunggak ansuran foto sampai bulan, kolektor tiba nak menarik foto. Atau Bapak menangi atau lebih menangi dengan Allah untuk ibadah haji ini. Pasti Allah akan buka jalan, Allah akan buka kesempatan kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ya silakan. Seandainya kita tarik uang kursi itu kita tarik untuk dijadikan untuk ongkos umrah itu bagaimana? Baik, Bapak sudah lunas? Lunas? Tahun berapa? Mendaftar pesan tahun berapa? Oh, terus bukan dua loh. Oh, terus bukan berarti 20 tahun. 20 tahun 2023, 2024, 2025, tak ada 5 tahun. 2048. 70 tahun gua. Berapa? 70 tahun. 70 tahun. Nah, sekarang begini saja, Bapak Ibu tak usah tarik. Saya sarankan tak usah tarik. Oh, nanti persoalan Ustaznya untuk dipakai ini presiden awak tuh. Nggak usah, la ilaha illallah. Awak jangan sampai kacau ke situ dulu, Pak. Yang diminta tuh kini sama Jawa Rayu, Pak Ustaz, kami minta maaf seminggu percuma ini Ustaz. Tidak juga namun memaafkan kami. Pak, tugas kita minta maaf, bukan menerima maafnya. Urusan dia memaafkan kita, bukan urusan kita. Oh Jawa minta maaf. Kerja kita lunasi keberangkatan haji kita. Urusan tahu bila orang yang awak mati atau tidak mampu atau tidak kudu awak. Doakan kepada Allah. Semoga Allah berikan rezeki sebelum mereka haji kita tunaikan ibadah umrah. Jadi tambah kalau sikit. Haji biarkan saja, tidak usah ditarik ya Pak. Kalau ditarik, kalau bersuku di nyawa, di nyawa itu pantang bersuku piti. Nah, kalau cito-cito piti masih tahan, tapi kalau tunggu piti, bang, lah mulai umroh, bagus beli emas dulu bang. Kan nabung juga nih, kalau perlu dijual, memang anu di nyawa kalau merayu, akhirnya nggak terjadi, yo, akhirnya berhias sambil menabung. Apakah cuma lewat kayu nyawa? Nah, biarkan saja. Lalu dia, saya tidak akan biarkan saja. Kalau abang meninggal besok, anak yang menunaikan ibadah haji itu isinya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang akan berangkat haji, jangan sombong. Kita berangkat haji itu bukan uang kita, bukan lagi kita mengadakan SK, bukan jual kambing yang sawit, bukan kita menjual emas. Kita berangkat haji, jangan dulu doa ayah dan ibu kita kepada kita. Hari ini Allah ijabah doanya, makanya Allah izinkan kita berangkat haji. Makanya dimakan ayah ibu kita dalam kebahagiaan. Kalau tidak bisa berangkat haji dengan ayah dan ibu kita, ada ayah ibu kita umroh. Kalau tidak bisa punya uang kita menghajikan dan umroh kan, melibatkan mereka dalam doa kita. Allahumma firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Libatkan dalam doa kita. Jadi makanya mohon maaf orang yang berangkat itu Pak, tidak selama dengan harta dia dan uang dia. Jangan-jangan ada doa ayah ibu dia dulu. Hari ini Allah ijabah doa ayah ibu mereka. Allah perlukan anaknya untuk melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan. Saya juga mohon doa. Ibu saya belum pernah berangkat haji, tapi sudah lunas sudah lama. Dan targetnya memang 2023 berangkat, tapi karena corona diundur menjadi 2026. Sementara ibu saya berumur sekarang lebih kurang 67 atau 8 tahun. Jadi saya tidak tahu kapan umur berapa, tapi karena khawatir nenek saya berangkat ibadah haji umur 75 tahun. Kita tak tahu kapan Allah bisa memberangkatkan. Mudah-mudahan kita semua diberangkatkan oleh Allah sebelum nyawa ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan kepada kita bersama. Sekali lagi saya himbau kepada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tanamkanlah niat yang kuat hari ini karena kita tak lama di kehidupan ini untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umroh sebelum Allah cabut nyawa kita. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.